Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan membahas mengenai tanggapan kelompok kami terhadap beberapa kasus yang terjadi di ruang kelas. Nah, selanjutnya adapun anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu ada Dinda Afrilia Tanjung, Alfia Riza Oktiani, Asti Amelia Putri, saya sendiri Dedek Darmatiara sebagai moderator pada presentasi ini, dan ada Ananda Siwa Yosepin Simatupang. Nah, untuk kasus yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Kasusnya adalah, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, untuk kasus satu ini, tanggapan pertama akan dibahas oleh Dinda Aprilia. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan dikarenakan peserta didik telah memahami pengerjaan soal di percobaan pertama. Dengan meminta peserta didik mengulangi soal yang sama, mereka memiliki kesempatan untuk memperkuat pemahaman materi, mencari nilai rata-rata atau min. Selain itu, dengan adanya langkah-langkah yang jelas atau terkonsep dengan baik, membuat siswa lebih mudah dalam memahami dan mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Karena peserta didik telah memahami dengan baik, maka peserta didik menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengerjakan soal pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah seperti pada percobaan pertama. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya untuk masih di kasus 1, pertanyaan kedua akan ditanggapi oleh Alfia Riza. Kepada Iza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menanggapi kasus 1 pada pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan dari saya yaitu kegiatan belajar yang dapat diterapkan dengan metode di atas adalah kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran eksplisit dan latihan mandiri. Pembelajaran eksplisit yaitu pembelajaran yang melibatkan proses pembelajaran langsung dengan menyusun langkah-langkah yang jelas dan sistematis sehingga dapat menyelesaikan soal pada materi mencari rata-rata atau min. Nah, pembelajaran eksplisit menyelesaikan soal pada materi mencari rata-rata min ini sesuai dengan teori pembelajaran behavioristik, di mana teori behavioristik dapat membentuk kebiasaan melalui latihan dan pengulangan serta mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Terima kasih kepada Iza. Selanjutnya kita masuk pada kasus kedua. Saya bacakan dulu kasusnya. Kasusnya adalah, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, untuk
kasus kedua ini akan dibahas oleh Asti Amelia Putri. Kepada Asti, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab kasus kedua, yaitu pertanyaan pertama, di mana menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Adapun yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya, berhitung dengan menggunakan media kerikil. Dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar, peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep berhitung secara visual. Selanjutnya juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis permainan, seperti permainan mencocokkan antara jumlah, gambar, dan angka. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis permainan yang menarik, dapat membuat peserta didik lebih termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Asti. Selanjutnya masih di kasus kedua yang akan dibahas oleh Ananda Siwa. Kepada Ananda Siwa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Untuk kasus yang kedua, itu ada pertanyaan, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, di sini kami menyarankan hal tersebut karena kegiatan pembelajaran dengan menggunakan benda-benda nyata dapat membuat peserta didik belajar berhitung melalui interaksi fisik sehingga membantu peserta didik lebih mudah memahami konsep matematika. Kemudian, dengan pembelajaran berbasis permainan akan membuat peserta didik lebih aktif dan membuat peserta didik berlatih berhitung tanpa merasakan bosan. Kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan teori pembelajaran kognitif, di mana peserta didik mempunyai kemampuan berpikir melalui pengamatan benda-benda di lingkungan sekitar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda Siwa. Selanjutnya kita bahas mengenai kasus ketiga, yang mana kasusnya adalah Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pancakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Untuk kasus 3, pada pertanyaan ke-1 akan dibahas oleh Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Baik, menurut kami, ya, keputusan Made sudah sesuai dikarenakan dengan mempertimbangkan latar belakang setiap peserta didiknya, sehingga peserta didik lebih merasa familiar yang berhubungan dengan wisata dan makanan yang ada di Bali. Contoh yang familiar dengan peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam penguasaan konsep materi deskripsi. Karena peserta didik merasa bahwa materi deskripsi berkaitan dengan lingkungan sekitar, maka peserta didik akan lebih aktif berpartisipasi dan lebih mudah dalam memahami konsep materi yang diajarkan. Kemudian, dengan menggunakan contoh yang ada di sekitar, dapat membantu peserta didik untuk melihat secara langsung objek yang digunakan tanpa hanya melihat gambar di buku. Sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya di kasus ketiga pada pertanyaan kedua yang akan dibahas oleh saya sendiri, di mana pertanyaannya adalah prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Di sini jawaban dari kelompok kami adalah prinsip yang Made gunakan adalah prinsip kontekstual, yaitu konsep belajar yang mengaitkan materi yang diajarkan sesuai dengan situasi di dunia nyata peserta didik. Dengan memilih contoh objek pantai dan makanan khas Bali, dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar peserta didik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara langsung. Prinsip ini berkaitan dengan teori konstruktivisme, di mana teori ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan informasi yang relevan dengan dunia peserta didik. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai beberapa kasus yang terjadi di dalam ruang kelas. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.